Halo teman-teman, kembali lagi bersama di channel Belajar Programming Pemula. Nah, pada kesempatan sebelumnya kita telah belajar pengenalan CSS, baik dari pengertian CSS, penulisannya maupun basic-basic sintaknya yang ada di CSS. Pada kesempatan pembelajaran di video kali ini, kita akan mengenal margin dan border pada CSS. Nah, apa sih itu margin dan border? Margin dan border itu adalah salah satu dari sekian banyak properti-properti yang ada di CSS. Biasanya, properti margin dalam sebuah website digunakan untuk mengatur jarak antar elemen atau tag HTML yang ada pada HTML. Sedangkan, properti border digunakan untuk memberikan garis pinggir pada elemen atau tag HTML. Nah, margin ini digunakannya untuk memberikan jarak. Jadi misalnya kita mempunyai dua gambar dalam satu halaman website. Di gambar itu kita tidak ingin antara gambar satu dan gambar lainnya itu berhimpitan. Maka digunakanlah properti margin yang ada di CSS. Sedangkan border biasanya untuk memperjelas sebuah section atau sebuah konten pada elemen atau tag HTML, yaitu nanti hasilnya akan memberikan efek garis pinggir pada elemen atau tag HTML yang kita beri properti border. Bagaimana contoh hasilnya dari penggunaan margin dan border? Nah, teman-teman, berikut adalah contoh penggunaan margin dan border CSS. Bisa teman-teman lihat, di sini saya sudah mempunyai dua kotak. Di sini teman-teman bisa lihat ada garis pinggir berwarna merah yang cukup tebal. Ini namanya properti border. Teman-teman bisa lihat di sini ada garis pinggir berwarna merah. Itu namanya properti border atau menggunakan border. Dan cara untuk mengatur satu kotak ke kotak lainnya agar tidak berdempetan, di sini telah menggunakan margin. Jadi jarak satu kotak ke kotak lainnya itu ada ruang atau ada space-nya. Nah teman-teman, pada pembelajaran kali ini kita akan mempraktekkan penggunaan margin dan border pada CSS. Sekarang silahkan teman-teman buka text editornya. Oke teman-teman, seperti biasa teman-teman buat dulu filenya. Di sini saya tulis filenya belajar css part2.html. Kemudian teman-teman save. Setelah teman-teman save, seperti biasa teman-teman tuliskan basic-basic sintak HTML-nya. Di sini saya memberikan title-nya belajar CSS part 2. Oke, setelah teman-teman save, teman-teman berikan title. Mari kita langsung saja mempraktekkan properti margin dan border pada CSS. Sedikit penambahan, untuk di CSS ini ada deklarasi class dan ID namanya. Jadi dengan menggunakan tambahan tag div. Jadi tag div ini digunakan untuk pendeklarasian sebuah elemen atau komponen HTML agar mudah nantinya dibuat stylenya pada CSS-nya. Bagaimana? Kita akan mempraktekannya langsung. Seperti ini, kita akan tulis tagnya dulu, tag div. Nah, jadi tag div ini digunakan untuk pendeklarasian elemen atau komponen HTML. Tujuannya agar mudah nantinya jika ditulis pada kode CSS-nya. Pada tag div ini terdapat properti class dan ID. Namun pada kesempatan pembelajaran kali ini kita akan menggunakan div class atau properti yang menggunakan class. Di sini saya berikan div class-nya bernama kotak. Kemudian di dalam div class kotak ini saya tambahkan paragraf atau tag P dengan teks belajar margin dan border CSS. Teman-teman save dan teman-teman lihat hasilnya. Nantinya
jika menggunakan div class, pendeklarasian pada CSS-nya akan lebih mudah dibanding tidak menggunakannya. Kita akan buat dua kotak. Teman-teman copy saja. Teman-teman save. Jadi nanti akan kita buat dua kotak seperti ini untuk mempraktekkan properti margin dan border. Kemudian teman-teman buat style seperti biasa. Untuk penggunaan CSS internal, teman-teman buat tag style di bawah penutup tag HTML. Kemudian teman-teman buat tuliskan tag style. Nah, teman-teman, untuk pendeklarasian div class kotak ini pada CSS itu digunakan sebuah simbol atau sebuah properti tambahan pada CSS. Jika dia menggunakan div class, dia menggunakan titik, kemudian nama kelasnya. Ini untuk kelas, dan jika menggunakan ID, dia menggunakan tanda pagar, kemudian nama ID-nya. Misal sini ID kotak 1. Jika menggunakan kelas, jika menggunakan kelas, dia menggunakan titik pada awalnya, dan jika menggunakan ID, dia menggunakan tanda pagar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar yang div class. Seperti biasa. Nah, jadi pada kelas kotak ini, saya ingin kotak ini mempunyai lebar 200 pixel dengan tinggi 150 pixel. Oke. Jadi width ini adalah properti CSS untuk menentukan lebar dan height untuk menentukan tingginya. Jadi nantinya kotak ini akan mempunyai lebar 200 pixel dan tinggi 150 pixel. Kemudian saya berikan background warna. Di sini saya ingin kotak ini mempunyai background warna biru. Jadi kita tutup dulu. Dan teman-teman save, refresh. Nah, teman-teman bisa teman-teman lihat penggunaan div class-nya, div class kotak, kemudian pendeklarasian pada CSS. Jadi kotak ini mempunyai lebar 200 pixel dan tinggi 150 pixel, dan mempunyai background warna berwarna biru. Nah, teman-teman, kita akan mempraktekkan salah satu properti CSS, yaitu margin. Di sini saya ingin antara satu kotak ini dan kotak ini mempunyai jarak yang cukup jauh. Bagaimana caranya? Kita akan coba. Di sini saya menggunakan properti margin 40 pixel mungkin. Refresh. Nah, sini sudah terlihat bahwa fungsi margin adalah untuk memberikan jarak antara satu elemen dengan elemen lainnya. Di sini margin ke kirinya 40 pixel, atas 40 pixel, bawah 40 pixel, dan kanan 40 pixel. Nah, itu penggunaan properti margin. Namun, bagaimana caranya jika ingin hanya margin bottom saja, hanya ingin bagian bawahnya saja yang menggunakan margin? Itu kita menggunakan properti lainnya, masih sama dengan margin namun menggunakan tambahan. Sini saya menggunakan margin bottom 50 pixel misalnya. Kita save dan refresh. Nah, jadi penggunaan margin bottom ini hanya mengatur margin untuk bagian bottom atau bagian bawah. Jadi hanya bagian bawah saja yang mempunyai jarak 50 pixel. Jika margin top berarti untuk mengatur jarak bagian atas. Soal sini saya menggunakan margin topnya 30 pixel. Kemudian teman-teman refresh. Nah,
Margin top digunakan untuk mengatur jarak bagian atas saja. Begitupun dengan margin left, margin right 25 pixel, dan untuk mengatur bagian kanan, dan margin left untuk mengatur bagian kiri. Kita refresh. Nah, jadi di sini kotak ini mempunyai margin atasnya 30 pixel, bawahnya 50 pixel, kiri dan kanan 25 pixel. Kemudian kita akan mempraktekkan cara penggunaan border. Namun sebelumnya di sini saya akan mengubah teks tulisan belajar margin dan border CSS ini menjadi warna putih agar terlihat. Nah, kemudian untuk penggunaan border pada CSS itu menggunakan properti border seperti ini. Nah, propertinya, di dalam properti ini ada 3 value, yaitu ukurannya. Misal di sini kita ingin mempunyai ukuran border ini 10 pixel, kemudian solid warnanya, dan kemudian nama warnanya. Misal di sini saya ingin menambahkan border ini pada kotak ini ingin berwarna hijau. Jadi dalam properti border terdapat value ukuran, solid, dan nama warnanya, nama warna bordernya. Save. Nah, teman-teman bisa teman-teman lihat di sini kotak ini mempunyai garis pinggir berwarna hijau, garis pinggir atau border yang mempunyai warna hijau dengan ukuran 10 pixel. Begitu teman-teman penggunaan margin dan border. Pada kesempatan belajar margin dan border CSS ini, menurut saya sampai di sini dahulu saja. Sampai jumpa di kelas berikutnya pada channel Belajar Programming Pemula. See you!